Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini temanya adalah kekuatan kasih Allah. Kekuatan kasih Allah yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Mari kita siapkan hati kita, Alkitab kita, dan kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau atas kasih dan perhatian yang sudah Kau berikan bagi kami. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Kuduskan setiap kami, layakan kami untuk mendengarkan firman-Mu, pesan-Mu Tuhan. Siapkan hamba-Mu yang lemah dan hina ini, Kau urapi kami. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan ayat-ayat ini, Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berbagai yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, kekuatan kasih Allah. Saudara, sering kali kita mempertanyakan tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita. Di saat-saat kita mengalami pergumulan hidup, di saat-saat kita mengalami masalah, padahal seharusnya kita memahami bahwa kasih Tuhan tetap dikaruniakan bagi kita dalam kondisi apapun juga. Nah saudara, kita perlu pahami dulu siapa kita di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan manusia itu berada dalam kuasa dosa. Roma 3 ayat 10 dikatakan tidak ada yang benar. Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa. Roma 6:23 dikatakan sebab upah dosa itu maut. Saudara, jadi tidak ada manusia yang bisa meluputkan diri dari hukuman Allah yang kudus. Karena semua manusia itu berdosa. Tetapi Allah, sang inisiator, mengambil inisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan manusia melalui Kristus disalib. Kita melihat, saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa didatangi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, di manakah kau? Kasih Allah kasih mencari. Bahkan dalam Kejadian 3:15 Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa. Melalui keturunanmu yang akan meremukkan kuasa si ular. Jadi jauh sebelum Yesus datang menjadi manusia. Kurang lebih 1500 tahun yang lalu Yesus sudah dinubuatkan. Nah, Roma pasal 5 ayat 1 menjelaskan kepada kita bagaimana sang inisiator itu bertindak. Di mana Yesus datang ke dunia ini. Ya, untuk menjadi substitusi
atas dosa-dosa kita. Dan dia membenarkan setiap orang yang beriman. Bahkan ada akses untuk datang kepada Allah. Dan sekarang kita hidup untuk memegahkan dan memuliakan Allah. Karena kita sudah dibenarkan, maka sepantasnya kita memegahkan, memuliakan Allah. Dan bukan hanya oleh karena kita mendapatkan akses untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Dalam kesengsaraan, dalam penderitaan pun kita boleh bermegah. Karena kesengsaraan itu ya memang tidak enak, tapi kesengsaraan membuat kita diuji, ya tahan uji, dan kita diujikan ketekunan kita, tahan uji sampai kita memiliki pengharapan. Saudaraku yang saya kasih, kita pun diberikan kemampuan untuk melawan dosa dan juga hidup benar di hadapan Allah melalui kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saya menjelaskan Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 ini, ada baiknya kita melihat Roma pasal 8 ayat 1 sampai 30. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 30 menggambarkan bagaimana orang Kristen memiliki keyakinan atas kemenangan karena Roh Kudus berperan dalam kehidupan orang beriman. Roma pasal 8 ayat 1 dimulai dengan sebuah jaminan bahwa tidak ada penghukuman bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus. Ini jaminan diberikan. Roma 8 ayat 2 sampai 30 berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam pergumulan hidup kita. Luar biasa. Jadi kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus ambil bagian. Ini sesuatu yang luar biasa, anugerah Allah. Ya, kalau kita melihat siapa kita dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10. Di situ kita melihat bagaimana kasih Allah, kasih Kristus dinyatakan. Kapan? Ketika kita baik, ketika kita hebat? Tidak. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 5 ayat 6, waktu kita masih lemah. Dalam terjemahan lebih tepat, waktu kita masih tidak berdaya. Roma 5 ayat 8, ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 10, ketika kita masih seteru, masih musuh. Perhatikan, ketika kita masih lemah, tidak berdaya, berdosa, seteru. Justru kasih Allah dinyatakan kepada manusia. Jadi di sini Paulus memberikan penekanan akan kepastian keselamatan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus. Tidak lagi ada penghukuman. Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkan kita, saudaraku, tapi Dia juga ingin saudara dan saya memiliki jaminan keselamatan itu. Nah, apakah kita memiliki keyakinan akan keselamatan kita? Apakah kita yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah akan tetap mengasihi kita? Terkadang kita mungkin bertanya, seberapa banyak lagi yang harus kita lakukan agar Tuhan mencintai kita? Atau apakah Allah masih terus sabar saat kita jatuh terus di dosa yang sama, yang diulang-ulang? Atau kenapa kita begitu menderita saat ini? Kenapa kita harus bergumul menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak pernah selesai? Apakah Tuhan sudah tidak lagi mengasihi saya? Saudara, begitu mudah bagi kita untuk meragukan kasih Allah, bukan? Karena itu Paulus sekali lagi memberikan jaminan, keyakinan akan keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti Kristus. Saudara, Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 yang menjadi fokus kita hari ini. Paulus menjabarkan keyakinan itu kepada kita. Bahwa tidak ada yang dapat melawan kita. Tidak ada yang dapat menggugat kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah. Saudara, pertama, tidak ada perlawanan. Roma 8 ayat 31 dan 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pertanyaan retoris ini tidak menantikan jawaban, saudara, karena kita mengerti bahwa tersirat dalam pertanyaan ada jawaban. Ketika dikatakan jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya sederhana, tidak ada yang dapat
melawan kita. Jadi yang Paulus mau ajarkan adalah begitu banyak orang-orang yang akan menganiaya, bahkan menekan kehidupan orang percaya, orang yang beriman. Jadi Paulus menegaskan, Allah yang selalu berada di pihak kita. Allah melibatkan diri dalam persoalan manusia agar dapat mewujudkan rencananya. Jadi kasih Allah tidak akan menghindarkan kita dari orang-orang yang ingin menghancur kita atau penderitaan yang akan kita alami. Tapi Allah berjanji tak akan ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Apa itu? Rencana Allah yang utama adalah mengubah saudara dan saya untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus yang diungkapkan dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Karena itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi, yang terpanggil, yang dipilih. Karena tujuannya untuk menjadi serupa. Ketika kita melihat gambar ini, gambar sebuah gambaran ketakutan. Saudara, banyak orang yang takut. Ketakutan akan kematian. Di suasana pandemi ini begitu banyak yang takut mati. Ketakutan terhadap masa depan. Mau makan apa nanti? Bagaimana dengan anak-anak saya dalam situasi yang kita alami ini. Dan lain sebagainya. Kadang ada juga ketakutan terhadap orang-orang yang membenci kita. Dan terus memusuhi kita. Takut terhadap rupa-rupa tekanan sehingga kita merasa tidak aman. Dan nyaman dalam hidup ini. Yang terus datang silih berganti membayangi kehidupan kita, saudara. Dan memang dunia ini sedang dilanda berbagai rupa ketakutan. Karena ketakutan maka terjadi peperangan antar negara. Karena ketakutan maka orang saling merebut kekuasaan dan berbagai kepentingan hidup yang sempit. Sehingga kita melihat negara yang kuat mencaplok negara lain demi untuk keuntungan. Pokoknya ketakutan sedang melanda hidup manusia di mana-mana dalam dunia ini. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang memberi kekuatan dan menjamin hidup serta masa depan kita, bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya Tuhan menjamin keselamatan hidup kita, orang-orang yang meletakkan hidup dan masa depannya ke dalam tangan Allah. Kuasa mana yang bisa melawan kuasa Allah kita? Kuasa mana yang bisa bertahan menghadapi Allah kita yang maha kuasa itu? Inilah kesadaran dan keyakinan iman kita. Orang-orang yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan Allah kita. Dalam keyakinan yang seperti inilah kita menjadi tenang menghadapi hidup ini dengan segala macam persoalan dan dinamikanya. Ketenangan itulah yang kita perlukan terus dalam hidup ini, karena membuat kita bisa berdoa dan terus memuji Allah dan bersyukur senantiasa. Yang kedua, tidak ada penghukuman. Ayat 32 sampai 35 kita lihat. Roma 8:32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, bagi kita orang-orang pilihan Allah, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah dan dilepaskan dari hukuman Allah. Saudara, jadi Paulus menegaskan Allah yang selalu berada di pihak kita. Roma 8:31, bahkan sampai memberikan pembuktian yang berfokus pada pribadi Yesus Kristus. Roma 8:32 sampai 35, di mana Yesus mati di kayu salib untuk saudara dan saya yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Kita lihat Roma 8:34, siapa Yesus Kristus di situ? Dikatakan yang telah mati, yang telah bangkit,
yang duduk di sebelah kanan Allah. Ini menunjuk pada kesejajaran dan sehakikat kesetaraannya Yesus dengan Allah Bapa. Yang keempat, yang menjadi pembela bagi kita. Artinya menjadi seorang imam, seorang pengantara, luar biasa. Roma 8:32 dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Luar biasa. Bapa tidak menyayangkan Yesus. Yesus diutus ke dunia. Ini sebuah kehormatan. Sampai dia mati untuk saudara dan saya. Nah, bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Kalau sampai Yesus diberikan, tentu yang lainnya pun itu hal yang kecil bagi Allah. Ini artinya Tuhan memberikan yang terbaik dan termahal, yaitu anaknya sendiri bagi saudara dan saya. Yesus Kristus siap menjadi pembela kita. Pernahkah kita menyadari bahwa dengan menerima Tuhan Yesus ke dalam hidup kita, bersama-sama dengan Dia, Allah telah menyerahkan segalanya? Saat kita jatuh ke dalam dosa, iblis tidak tinggal diam. Dan dia akan selalu menuduh kita untuk meragukan kasih Allah. Ingat, Paulus pernah menekankan bahwa ini bukanlah sebuah alasan untuk kita bisa bermain-main dengan dosa. Tentu tidak. Nah, kita akan belajar melihat gambar ini. Gajah ini dikenal sebagai gajah yang sangat kuat. Tapi ketika sejak dia masih kecil, kakinya diikat dengan patok besi yang kuat sehingga dia tidak bisa bergerak. Sampai besar karena itu sudah kebiasaan dia diikat. Tentu dalam pikirannya, aku tidak akan mungkin bisa pergi dari tempat ini karena kakiku diikat. Itulah gambaran kita, saudaraku. Iblis dapat memainkan tipu daya yang sama untuk membelenggu dan mengikat kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, oh memang dasar kamu manusia berdosa. Tidak pantas, tidak layak. Kamu pantasnya dihukum. Kita melihat diri kita tidak ada artinya. Ingat saudara, dalam Kristus kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan. Karena kita dibenarkan, diperdamaikan. Saat kehidupan tidak berjalan sesuai selaras dengan rencananya, memang saudara kita akui, kita mudah menuduh Allah. Ya, setiap kali kita meragukan kasih Allah, ingat, pandanglah salib Kristus yang sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Kita melihat saudara, bagaimana kekuatan kasih Allah itu. Pertama, tidak ada perlawanan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Tidak ada. Yang kedua, tidak ada penghukuman. Dalam Kristus kita tidak lagi mengalami itu. Karena kita sudah dibebaskan. Yang ketiga, tidak ada pemisahan. Ayat 35-39 saya baca ulang ayat ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara, kasih Allah tidak hanya mengampuni kita, tapi juga membuat kita memiliki gairah hidup, semangat hidup. Kembali kita lihat dalam Roma 8:35 itu berhubungan dengan hal-hal yang kelihatan. Penderitaan, tantangan yang nampak kelihatan. Ayat 38-39 mengenai hal-hal yang tidak kelihatan, kuasa-kuasa. Baik yang di atas, di bawah, seluruh kuasa yang tidak nampak. Bahkan ada makhluk lain, kata lain dalam ayat 39 dari kata heteros. Benar-benar berbeda, mungkin bisa jadi Mars. Bisa jadi juga COVID-19, virus yang tidak nampak bagaikan monster. Saudara yang saya kasih, kita lebih daripada pemenang.
Bayangan kita tentang pemenang biasanya adalah orang-orang kelas unggulan yang kualitasnya di atas rata-rata, yang sanggup meraih prestasi yang tak mungkin dilakukan orang-orang biasa. Itu pemikiran dunia. Mereka disebut kalangan elit, mereka disebut juara. Apa yang dimaksud dengan merasa kita lebih daripada orang-orang menang dalam ayat 37 ini? Sebagian orang Kristen berpikiran yang dimaksud adalah orang-orang Kristen elit yang berhasil mengalahkan pencobaan penderitaannya yang begitu berat. Tuhan tolong, dia pemenangkah? Yang doa-doanya selalu terkabul, sekali berdoa terjadi mujizat-kah? Yang pelayanannya memberkati banyak orang, ya gereja besar dengan jemaat ribuan, puluhan ribuan. Apakah itu pemenang? Yang usaha sukses, yang hidupnya berkelimpahan, apakah itu dan sebagainya. Saudara, seorang pemenang adalah seorang yang mendapatkan sesuatu, itu kata dunia, prestasi, juara, sukses, keberhasilan dan lain sebagainya. Tapi dengarkan, firman Tuhan berkata bahwa kita lebih daripada mereka. Artinya apa? Di tengah-tengah kekurangan kita, di tengah-tengah kekalahan kita, di tengah-tengah kegagalan kita dalam hidup ini, kita lebih daripada mereka yang unggul kata dunia, yang punya posisi, yang sukses, yang juara, yang disebut menang. Kita lebih dari mereka. Saudara, jadi ungkapan lebih dari pemenang diambil dari kata Yunani hupernikao, yang memiliki makna menang secara penuh atau secara luar biasa, beroleh kemenangan mutlak. Saudara, jadi posisi hidup yang kita miliki sangat-sangat luar biasa, saudara. Menjadi spesial dan istimewa. Oleh karena apa? Oleh karena karya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus untuk saudara dan saya. Perasa kita lebih daripada orang-orang yang menang, itu menunjuk pada mereka yang bertekun di dalam persekusi. Waktu itu mereka dipersekusi, mereka dibuli, dan juga dalam penderitaan lainnya. Mereka yang tetap memegang teguh iman kepada Tuhan Yesus meskipun taruhannya adalah nyawa. Itu diungkapkan ayat 35 sampai 36. Saudara, kemenangan kita tidak bergantung kepada kekuatan kita, kepada kepandaian kita sendiri, tapi bergantung kepada Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Perhatikan ayat 36. Ini merupakan kutipan dari Mazmur 44. Perhatikan 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini kutipan dari Mazmur 44. Segala penderitaan adalah di bawah kendalinya Tuhan. Dan tanggung jawab saudara dan saya seperti domba-domba yang menurut di tengah situasi apapun kita ada saat ini. Situasi penderitaan dipakai Allah untuk menjadi alat kemuliaannya. Karena itu jangan pernah kita patah semangat oleh karena penderitaan. Penderitaan bisa menjadi alat Allah. Allah izinkan itu terjadi sebagai batu lompatan bagi kita untuk melihat kuasa Allah. Dan di saat itulah kita dapat memuliakan Allah. Perhatikan Roma 8 ayat 39 bagian akhir. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah yang sempurna tersebut tidak pernah berubah bagi kita. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, apapun tantangan, apapun perlawanan, apapun tekanan yang menimpa saudara dan saya, tidak akan bisa memisahkan kasih Allah kepada kita. Luar biasa, puji Tuhan. Dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan saudara dan saya. Kasih Allah yang tak pernah berubah, kekal ini memberikan kepastian kepada setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan, tak akan ditolak atau diabaikan. Saudara, posisi sebagai orang yang dikasihi, apapun yang terjadi, menempatkan kita sebagai orang yang lebih dari pemenang. Saudara, banyak orang mengalami kekalahan dalam hidupnya karena mereka hancur hati, merasa sendirian. Ditinggalkan orang yang dikasihinya dan ditekan dengan ketakutan karena penderitaan yang terjadi.
dan terpenjara dengan kepahitan hati karena ada orang yang menyakitinya, mengalami peristiwa yang menyakitkan. Saudara, hal ini seharusnya tidak dialami oleh orang-orang Kristen yang dicintai oleh Tuhan. Kalau Allah ikut berperang di pihak kita, rela mengorbankan apapun demi kita, dan tetap mengasihi kita apapun yang terjadi, bukankah ini sebuah kepastian kemenangan dalam hidup kita? Kemenangan yang tidak bergantung kepada kekuatan dan kepandaian kita sendiri, tapi bergantung kepada Dia yang mengasihi saudara dan saya. Saudara, kita lihat ini pertandingan tinju. Saya tidak begitu hobi menonton, enggak tegel. Tapi kalau kita melihat gambar tersebut, kadang-kadang pemain tinju sampai babak belur, hancur-hancuran berdarah-darah. Tapi ketika dia menang, dia membawa medali emas, bawa duit banyak. Ya, seorang petinju yang berjuang habis-habisan di sebuah pertandingan, sampai wajahnya babak belur dan lebam, kemudian memenangkan hadiah sejumlah uang tunai dan medali emas. Begitu selesai bertanding, dia pulang dan dia bertemu mendapati sang istri yang sudah menantikan dirinya di rumah. Apa yang dia lakukan, saudara? Ia menyerahkan hadiah yang ia dapatkan kepada sang istri yang dia cintai. Sang petinju tersebut adalah pemenangnya dengan semua perjuangan yang dia lakukan. Tapi dia memberikan semuanya kepada sang istri untuk menikmati semua hasil perjuangannya, saudara. Lalu apakah saudara berpikir bahwa ini tidak adil? Apakah sang istri begitu egois? Tentu saja tidak, saudara. Dia menerima hadiah yang dimenangkan oleh suaminya karena dia telah menjadi satu dengan suaminya. Sehingga dia juga memiliki apa yang suaminya miliki tanpa harus bertarung terlebih dahulu. Demikianlah sang istri disebut lebih dari pemenang. Saudara, begitu pula dengan kita yang adalah mempelai Kristus. Kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita berpindah dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Kita berpisah dengan manusia lama kita, yaitu tubuh dosa kita, dan bersatu dengan Kristus. Iya, kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Kita menerima bagian terbaik dari Tuhan Yesus. Bukan sebagai upah dari perbuatan kita, bukan dari jerih payah tindakan kita, melainkan pemberian cuma-cuma. Itulah anugerah. Oleh karena Yesus sudah menggantikan saudara dan saya bertanding dalam pertandingan yang tidak akan pernah dapat kita menangkan, saudara. Iya, kita semua manusia berdosa. Akibat dosa itu maut. Ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tidak. Karena kita semua digiring kepada neraka. Yesus yang menggantikan kita. Roma 4 ayat 4 sampai 5. Roma pasal 4 ayat 4 sampai 5. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Tuhan yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Puji Tuhan. Inilah kehidupan yang seharusnya diyakini, dijalani dan dialami oleh setiap orang yang berada dalam Yesus Kristus. Kehidupan yang berdasarkan kasih karunia Allah. Oleh sebab itu jangan mau diperbudak oleh dosa dan iblis. Jangan mau dipenjara dengan kemarahan, kebencian, kepahitan hati, dendam, rasa tidak suka. Saudara, sebagai konklusi, kasih Yesus penting untuk diperhatikan. Karena bukan kasih biasa, tapi kasih istimewa. Yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dipanggil olehnya sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa. Dan kasih istimewa itu dinyatakan dengan pengorbanan anak Allah sendiri. Puji Tuhan. Saudara, Rasul Paulus menyatakan keyakinan imannya bahwa tidak ada yang dapat melawan kita. Tidak ada yang dapat menggugat, menghukum kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita, orang percaya, dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara, kita pun harus memiliki sikap dan keyakinan seperti yang dimiliki oleh Paulus. Karena begitu besar kekuatan kasih Allah untuk saudara dan saya. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Sehingga kami boleh bangga karena Engkau berpihak dengan kami. Engkau tetap bersama dengan kami. Bahwa tidak ada apapun yang dapat melawan kami karena Engkau ada di pihak kami. Engkau sanggup menolong kami. Bahkan Engkau menjadi pembela kami sehingga tidak ada yang dapat menghukum. Karena kami sudah dibebaskan dari penghukuman. Lebih dari itu kami tetap ada dalam kasih-Mu. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu menghibur, memberi kekuatan, dorongan. Untuk kami tetap mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Kalau ada seluruh kasih kami sedang bergumul untuk masalahnya. Tuhan jamah. Teguhkan hati agar mereka tetap sadar dan memahami di balik segala masalah Allah tetap ada dan mereka tidak ditinggalkan. Tuhan tetap beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.